5 pesaing terkuat Marc Marquez di MotoGP Republik Ceko 2025, siap-siap kejutan dari nomor 1. Brno, Republik Ceko, MotoGP Republik Ceko 2025 tinggal menghitung hari. Atmosfer panas sudah terasa di paddock sejak awal pekan. Marc Marquez, yang saat ini memimpin klasemen, jelas datang dengan status favorit utama. Namun, jangan salah, di balik dominasi Baby Alien itu, ada 5 nama yang siap memberi kejutan dan merepotkan sang pemimpin klasemen. Bukan sekadar mengisi grid, 5 pembalap ini diprediksi punya peluang paling besar untuk menghalangi Marquez meraih kemenangan di Brno. Dan menariknya, urutan nomor 1 bukan dari nama-nama yang selama ini jadi sorotan utama. Siapa saja mereka? Berikut ulasan lengkapnya. 5. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team. Pecco Bagnaia memang sedang mengalami musim yang naik turun. Dari juara dunia 2 musim berturut-turut, kini ia tertinggal cukup jauh di klasemen. Tapi jangan pernah coret namanya, terutama di sirkuit seperti Brno yang memiliki banyak tikungan flowing. Bagnaia dikenal punya kemampuan luar biasa dalam menjaga ritme di trek-trek cepat dan lebar seperti ini. Ditambah lagi, meski Marc Marquez sedang panas-panasnya, Bagnaia tetap menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang secara teknis dan mental sanggup bertarung 1 lawan 1 dengan Marc. Masalah utama Pecco mungkin ada di konsistensi ban belakang dan failing masuk tikungan. Jika tim Ducati berhasil menemukan setup yang pas, Bagnaia jelas salah satu kandidat kuat di race minggu nanti. 4. Pedro Acosta, Gas-Gas Factory Racing Tech 3. Rookie sensasional satu ini lagi-lagi masuk daftar pesaing Marquez. Pedro Acosta memang sudah membuktikan dirinya bukan sekadar pendatang baru beruntung. Sejak awal musim, pembalap muda asal Spanyol itu tampil matang dan tak mudah panik, bahkan saat berdua langsung dengan nama-nama besar. Brno bisa jadi medan pembuktian lain untuk Acosta. Dengan gaya balapnya yang agresif dan kemampuan late braking yang mirip-mirip Marc di masa muda, banyak yang memprediksi Acosta akan kembali memanaskan pertarungan di barisan depan. Kuncinya adalah menjaga ketenangan di awal lomba dan tidak terlalu memaksakan diri saat kondisi ban mulai turun. Jika itu berhasil dilakukan, jangan kaget kalau Acosta kembali naik podium atau bahkan mencuri kemenangan. 3. Jorge Martin. Mungkin ini salah satu rival, diam-diam berbahaya, bagi Marquez. Jorge Martin memang belum sekuat musim lalu, tapi di beberapa seri terakhir performanya mulai membaik. Di Brno, Martin punya catatan bagus. Tahun lalu, ia sempat bertarung untuk podium sebelum mengalami masalah teknis. Tahun ini, Martin membawa semangat baru dengan target menebus kesalahan. Martin bisa jadi ancaman serius, terutama jika kondisi cuaca berubah dan dibutuhkan manajemen ban ekstra hati-hati. 2. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP. Mungkin banyak yang lupa, tapi Brno adalah salah satu trek di mana Yamaha dan Fabio Quartararo pernah berjaya. Meski Yamaha musim ini belum konsisten, Quartararo menunjukkan tanda-tanda bangkit sejak paruh musim. Di Sachsenring kemarin, Quartararo finish keempat setelah pertarungan ketat dengan Bagnaia. Itu membuktikan bahwa jika motornya dalam kondisi ideal, El Diablo masih punya taji. Brno dengan tikungan cepat dan kombinasi sektor stop and go mungkin bukan yang paling cocok untuk Yamaha saat ini. Tapi dalam dunia MotoGP, apapun bisa terjadi. Apalagi Quartararo dikenal punya semangat, pantang menyerah. 1. Marco Bezzecchi. Nah, ini dia nama yang menurut banyak pengamat bisa jadi kejutan terbesar di MotoGP Republik Ceko 2025. Marco Bezzecchi memang sempat tenggelam di awal musim karena cedera. Tapi sejak kembali 100% fit, performanya terus merangkak naik. Brno adalah trek yang sesuai dengan gaya balap Bezzecchi, agresif, tapi tetap smooth. Tahun lalu, Bezzecchi sempat mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas di sini, sebelum akhirnya crash di race day. Musim ini, Bezzecchi siap membayar semua kegagalan itu. Target saya di Brno kali ini jelas, podium, dan kalau bisa, kemenangan, ujar Bezzecchi dengan nada serius. Bukan tak mungkin duel seru antara Marc Marquez dan Bezzecchi bakal jadi suguhan utama di balapan nanti. Bezzecchi punya modal kecepatan dan strategi, tinggal bagaimana mengontrol emosinya saat berada di posisi depan. Bonus, potensi cuaca Brno dan faktor teknis. Selain 5 nama di atas, faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil balapan adalah cuaca. Brno terkenal dengan kondisi cuaca yang cepat berubah, dari panas terik tiba-tiba bisa hujan gerimis.
Tim-tim besar tentu sudah mempersiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi itu. Ducati, Yamaha, dan KTM disebut-sebut membawa dua setu berbeda, dry race dan flag to flag. Selain itu, manajemen ban tetap jadi kunci di Brno. Banyak pembalap mengatakan bahwa sektor terakhir sirkuit ini sangat menguras grip ban belakang. Siapa yang bisa menjaga ritme dan konsisten hingga lap terakhir, itulah yang akan menang. Kesimpulan, Marc memimpin, tapi balapan belum selesai. MotoGP Republik Ceko 2025 bukan hanya soal Marc Marquez. Memang, dia datang sebagai pemimpin klasemen dan favorit kuat. Tapi dengan 5 nama pesaing yang siap mengejutkan, apapun masih bisa terjadi. Apakah Marquez akan menambah koleksi kemenangannya? Atau salah satu dari 5 rivalnya berhasil mematahkan dominasi alien dari Cervera itu? Kita tunggu saja akhir pekan ini di Brno. Sementara itu, Ducati jatuh cinta ke Marc Marquez, bukan lagi soal VR46, alien ini diincar seumur hidup. MotoGP 2025 berjalan dengan cerita yang cukup mengejutkan. Jika sebelumnya nama-nama jebolan VR46 Academy seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Luca Marini yang jadi andalan Ducati, kini peta kekuatan berubah drastis. Fokus utama pabrikan Italia itu kini mengarah ke satu sosok yang belakangan kembali menunjukkan alien mode-nya, Marc Marquez. Bukan rahasia lagi, Marc Marquez tampil luar biasa sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Bukan hanya sekadar mencuri kemenangan, tapi benar-benar membawa Ducati ke level yang lebih konsisten. Hal itu membuat para petinggi Ducati, menurut laporan internal, mulai berpikir untuk mempertahankan jasa Marquez lebih lama. Bahkan jika perlu, seumur hidup. Dari saingan, jadi prioritas. Dulu, hubungan Ducati dan Marquez boleh dibilang nyaris mustahil terwujud. Marquez adalah ikon Honda, dan Ducati lebih sibuk memoles anak-anak VR46. Tapi segalanya berubah setelah Marquez memutuskan keluar dari Honda dan mencari tantangan baru di Ducati. Tak disangka, adaptasi Marquez ke Desmosedici EP25 justru terjadi dengan sangat cepat. Sejak seri pertama musim ini, Marquez langsung konsisten di podium dan bahkan kini memimpin klasemen. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, bahkan secara terbuka menyebut Marquez sebagai aset paling berharga Ducati saat ini. Kami sangat menghargai semua pembalap kami, tapi apa yang diberikan Marc musim ini benar-benar di luar ekspektasi. Kami ingin terus bekerja sama dengannya selama mungkin, ucap Dall'Igna kepada media Italia. Di internal paddock, rumor semakin kencang bahwa Ducati akan menawarkan kontrak jangka panjang kepada Marquez, lebih dari sekadar 2 atau 3 musim. VR46 Academy tergeser? Situasi ini tentu menarik. Ducati dikenal sangat dekat dengan VR46 Academy. Beberapa tahun terakhir, mereka bahkan membangun proyek khusus untuk mengakomodasi pembalap Italia. Namun dengan performa VR46 yang mulai menurun musim ini, Ducati tampaknya mulai realistis. Mereka tetap mendukung Bagnaia dan kawan-kawan, tetapi kini Marquez jadi prioritas utama. Hal itu terlihat jelas dari pengembangan motor. Banyak fitur dan setup yang sebelumnya difokuskan untuk Bagnaia, kini diarahkan ke gaya balap Marquez. Tidak bisa dipungkiri, Marc memberi masukan yang berbeda. Dia membawa perspektif baru, dan kami mendengarkan itu, tambah Dall'Igna. Marquez, kalau Ducati bahagia, saya bahagia. Marc Marquez sendiri menanggapi situasi ini dengan cukup santai dan khas gayanya yang selalu setengah bercanda. Kalau Ducati senang, saya juga senang. Yang penting, motor cepat dan saya bisa menikmatinya, ujar Marquez di sela-sela sesi media di Sachsenring. Saat ditanya apakah ia siap bertahan lama di Ducati, Marc memberi jawaban yang mengundang senyum banyak orang. Selama saya masih bisa kencang, kenapa tidak? Mungkin sampai pensiun, mungkin sampai rambut saya ubanan, katanya sambil tertawa. Namun di balik guyonan itu, Marquez sadar betul bahwa situasi ini cukup unik. Dari seorang rival VR46 Academy, kini justru jadi figur sentral Ducati. Balapan itu aneh. Dulu semua orang melawan saya, sekarang semua orang ingin kerja sama dengan saya. Tapi yang terpenting, saya tetap Marc yang sama, tambahnya. Fans Ducati terbelah dua. Di luar lintasan, keputusan Ducati memprioritaskan Marquez memicu reaksi beragam dari fans. Sebagian mendukung penuh karena hasil nyata yang diberikan Marquez. Kami tidak peduli dari mana dia berasal, yang penting Ducati juara, tulis salah satu komentar di Instagram Ducati Corse.
Namun sebagian lagi merasa sedih karena VR46 seolah tersingkir. Ducati itu Italia. Seharusnya fokus tetap ke pembalap Italia, tulis fans lainnya. Bahkan di forum-forum MotoGP, mulai muncul istilah baru, Ducati Marquez Corse, merujuk pada betapa besarnya pengaruh Marquez sekarang. Potensi kontrak seumur hidup. Menurut laporan dari media Italia, Ducati tengah mempertimbangkan dua skema untuk mengikat Marquez jangka panjang. Pertama, kontrak pembalap hingga 2028 atau bahkan 2030. Kedua, menawarkan posisi sebagai brand ambasador Ducati setelah Marquez pensiun balap nanti. Skenario kedua ini disebut mirip seperti strategi yang pernah dilakukan Yamaha dengan Valentino Rossi. Bedanya, kali ini Ducati yang melakukannya, dan kepada Marquez. Itu belum final, tapi kami membuka semua kemungkinan, kata Paolo Ciabatti, Sporting Director Ducati Corse. MotoGP semakin panas. Kabar ini jelas membuat bursa transfer MotoGP makin menarik. Jika Marquez dikunci Ducati jangka panjang, maka pembalap lain akan sulit mendapatkan kursi di tim utama Ducati. Di sisi lain, VR46 Academy mungkin harus mencari jalan lain, termasuk kemungkinan kembali mendekati Yamaha. Namun di tengah semua itu, satu hal yang tak terbantahkan, Marc Marquez kembali jadi raja di MotoGP. Dan Ducati tampaknya ingin menjaga sang raja tetap berada di istana mereka. MotoGP selalu berubah. Tapi tahun ini, Ducati dan Marquez adalah pasangan yang paling sempurna, tulis salah satu media Italia, menutup artikel mereka. Siapa yang dulu menyangka si alien dari Cervera bakal jadi wajah kedua dan dominasinya di MotoGP 2025? Sepertinya tak banyak. Legenda MotoGP memang selalu memberikan pujian khusus kepada Marc Marquez, yang menurutnya sedang menikmati kehidupan kedua di MotoGP setelah mengalami cedera berat yang hampir meruntuhkan karirnya. Pedrosa melihat Marquez bukan hanya kembali, tapi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih mendominasi daripada sebelumnya. Dari cedera ke kejayaan, reinkarnasi Marquez. Setelah mengalami cedera parah yang memaksanya absen cukup lama, Marquez berhasil menemukan kembali versi terbaik dirinya. Dia sukses menemukan jati dirinya lagi di MotoGP yang sempat hilang, ujar Pedrosa. Kini Marquez tak sekadar kembali. Ia menggila, sebut Pedrosa, seraya memuji dominasi totalnya musim ini. Sprint Race Kualifikasi, Triple Crown Sachsenring. Di Sachsenring akhir pekan lalu, Marquez tampil bak mesin perang, tercepat di sesi kualifikasi, menjuarai sprint race, dan memenangkan balapan utama. Totalnya ia telah menang 7 seri musim ini, Thailand, Argentina, Qatar, Aragon, Italia, Belanda, dan Jerman, menjadikannya favorit kuat gelar juara dunia. Pedrosa terpukau, teknik, strategi, dan mental baja. Pedrosa, yang mengenal Marquez sejak era Repsol Honda, menyebut performa Marc saat ini benar-benar tanpa celah. Teknik balapnya, strategi memilih momen terbaik untuk menyerang, dan ketenangan mentalnya membuat rival tenggelam. Pendapat serupa juga muncul saat Pedrosa menonton aksi comeback spektakuler Marc di sprint race Jerman. Dari rival menjadi sahabat, transformasi. Pedrosa Marquez. Karir mereka pernah bersaing sengit, namun kini Pedrosa justru menjadi pemandu dan komentator atas kehebatan Marquez. Dulu lawan, kini mentor sambil terkagum-kagum melihat Baby Alien kembali penuh dendam juara. Sachsenring, panggung kesempurnaan Marc. Trek Sachsenring belum pernah menolak Marc Marquez. Kondisi trek yang teknikal dan banyak tikungan kiri sangat menguntungkan gaya balapnya. Tahun ini, ia melanjutkan tradisi dominan C-nya, memegang pole, sprint win, dan race win, Triple Crown yang sulit disamai rival. Statistik keras, dominasinya tak main-main. Dengan total poin unggul jauh, hingga 344 poin saat artikel ini diterbitkan, Marquez memimpin klasemen sementara dengan margin yang besar. Ia benar-benar mengukir jejak sebagai favorit juara MotoGP 2025. Pedrosa, kehidupan kedua Marc, ini saatnya menikmati. Pedrosa menekankan bahwa Marquez tak hanya pulih, namun sudah secara penuh menikmati kehidupan keduanya di MotoGP. Setelah melewati masa sulit, Marquez muncul kembali dalam versi yang lebih kuat, mencetak kemenangan demi kemenangan dalam tempo singkat. Apa artinya ini buat kejuaraan? Musim dengan 7 kemenangan dari 7 seri adalah tanda sulit bagi rival. Para pesaing, termasuk adiknya Alex Marquez dan pembalap reguler seperti Bagnaia atau Quartararo, harus bekerja ekstra keras, atau strategi pajang, untuk menantang dominasi Marc. Momentum kini benar-benar di pihak Little Ant from Cervera.
motor, tim, dan kekuatan Ducati. Tak bisa dipungkiri, motor Ducati juga faktor penting kesuksesan Marquez. Namun Pedrosa menyoroti bahwa tanpa kemampuan membaca trek dan mengelola tekanan, Ducati tak akan berarti banyak. Marquez membuktikan dirinya master strategi, bukan semata pembalap cepat. Kembalinya raja, dari krisis ke momen. Greatness. Cedera parah, tekanan ekspektasi, dan gosip karir habis, semua itu dinolpoin oleh perjuangan dan karakter kuat Mark. Kini ia tak sekadar kembali, tapi melangkah maju sebagai runner-up klasik, sang Raja Sachsenring, dengan status juara dunia yang semakin nyata. Kesimpulan, Marc Marquez epic kehidupan kedua. Ini adalah kisah comeback paling dramatis di era modern MotoGP. Marc Marquez tidak hanya kembali, ia menikmati pesta balapnya, mengukir rekor baru, dan disanjung oleh legenda seperti Dani Pedrosa. Musim 2025 Tampa sudah tergelar dengan satu bintang utama, Marc Marquez, yang kini benar-benar menjalani kehidupan keduanya. Pandangan ke depan sudah pasti, rival harus berjuang, tim harus berinovasi, dan publik harus siap menyaksikan legenda ini melintas di lintasan, lagi dan lagi. Sementara itu, Marc Marquez, Raja Sachsenring, dengan 9 kemenangan di MotoGP. Sachsenring, Jerman seakan tak bisa dibendung, Marc Marquez kembali menegaskan dominasinya di MotoGP Jerman 2025. Setelah meraih pole dan menang di sprint, sang baby alien mencetak kemenangan ke-9 di kelas Premier di Sachsenring pada balapan utama Minggu 13 Juli. Inilah kisah tentang dominasi, statistik legendaris, dan strategi balap khas yang menjadikannya pebalap dengan kemenangan terbanyak kedua di satu sirkuit, hanya kalah dari Giacomo Agostini di Imatra. Misteri Sachsenring dan artistri Marquez. Sachsenring bukan trek biasa, ini adalah mahakarya 13 tikungan teknikal, 10 diantaranya belokan kiri. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan Marquez, yang dibentuk oleh jam terbang dirt track dan teknik motor cross sejak kecil. Keunggulannya terasa nyata. Sejak debutnya, ia telah menang di Sachsenring pada 2013, 2019, 2021, dan 2025, total 9 kali kemenangan MotoGP. Double win weekend, sprint dan main race. Weekend ini menjadi panggung tandingan bagi Marquez. Di hari Sabtu, ia menjuarai sprint race dengan total 10 kemenangan sprint musim ini. Esoknya, ia tak terbendung lagi. Melaju dari pole, ia tak hanya menjaga konsistensi lap namun juga memanfaatkan momen krusial saat rival-rival jatuh, menghasilkan kemenangan dominan. Statistik gila, belasan kemenangan di sirkuit favorit. Kemenangan ini melengkapi koleksi Marquez di Sachsenring. 9 kemenangan MotoGP, 201319, 2021, 2025. 11 kemenangan total di sirkuit ini, juga mencakup gelar kelas 125cc dan Moto2. Yang istimewa, kini ia hanya satu kemenangan di belakang Giacomo Agostini, yang unggul di Imatra, 10 kali. Mahakarya statistik ini menjadikan Marquez sebagai pebalap MotoGP kedua dengan kemenangan terbanyak di satu sirkuit sepanjang sejarah. Strategi dan teknik, kemenangan akal sehat. Lebih dari sekadar kecepatan, Marquez bermain pintar. Ia termasuk dalam pebalap yang mengelola ban, suhu, dan ritme lomba dengan baik, terutama saat trek berubah antara basah dan kering. Perintah strategis, menjaga kecepatan stabil, hindari risiko, baru melakukan akselerasi di 10 lap terakhir. Ini terbukti sakti saat banyak pebalap malah tergelincir di turn 1. Crash penuh drama, separator antara pemenang dan pecundang. Race ini tak mudah. 8 dari 18 pebalap yang start gagal finish, termasuk pesaing seperti Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, dan Johan Zarco. Sisa peserta hanya 10 rider yang sampai garis finish, termasuk adik Marquez, Alex, yang berhasil finish kedua meski tangan kirinya masih dalam masa pemulihan. Podium bersaudara di Sachsenring. Sesuatu yang khas terjadi, duel saudara Marquez mendominasi podium, dengan Marc juara dan Alex runner-up di tempat kedua. Ini menandakan bukan hanya skill individu, namun juga kekompakan keluarga dan tim Ducati yang solid. Gelar dunia kian dekat, titik balik kejuaraan. Kemenangan di Sachsenring ini menambah pundi-pundi poin Marc menjadi total 344, memperlebar keunggulan hingga 83 poin atas adik kandungnya. Di tengah musim dengan 12 seri tersisa, peluangnya untuk menyabet gelar dunia lagi semakin besar. Sejarah dan legenda, peringkat dalam daftar all-time. Kini, Marquez telah mengumpulkan 95 kemenangan GP sejauh ini,
69 diantaranya di kelas Premier MotoGP. Di daftar all-time victorious, ia menempati peringkat ketiga, hanya di bawah Agostini, 122, dan Rossi. Kutipan kemenangan, sang raja berbicara. Setelah lomba, Mark berkata, "Rasanya di Sachsenring selalu spesial, di sini saya merasa seperti di rumah. Start dari pole memberi kepercayaan diri besar dan saya mampu menjaga fokus hingga akhir." Pendapat dari peselancar trek seperti Paul Espargaro juga menekankan, kehadiran Mark di tikungan kiri adalah magic. Dia unggul secara teknik dan psikologis, mobilitas yang sulit ditiru. Brno berikutnya, ujian berikutnya untuk dominasi. MotoGP akan melanjutkan perjalanan ke Brno, Ceko, akhir Juli ini. Dengan momentum tinggi dan kepercayaan diri, pertanyaan besar muncul, bisakah Marquez mempertahankan tren kemenangan beruntun, atau tantangan baru menanti? Kesimpulan, Marc Marquez bukan sekadar juara musim ini, ia adalah fenomena Sachsenring dan fenomena MotoGP. Dengan 9 kemenangan di trek favoritnya, statistik luar biasa, dan dominasi teknis yang tak tertandingi, ia menegaskan statusnya sebagai salah satu pebalap terhebat sepanjang masa. Saat kita menatap sisa musim, semua mata tertuju pada apakah sang maestro akan menambah mahkota kejuaraan. Sementara itu, Marc Marquez bukan sekadar juara, tapi duta budaya di Sachsenring. Hujan gerimis dan lintasan licin tak mampu membendung dominasi Marc Marquez di MotoGP Jerman 2025. Setelah menaklukkan sprint race pada hari Sabtu, pria asal Spanyol ini kembali unggul di balapan utama Minggu 13 Juli, dan langsung merayakan kemenangannya dengan selebrasi yang unik. Tarian, aura farming, ala pacu jalur Riau, Indonesia. Satu star kelas dunia, finish dengan selebrasi viral. Marquez memulai balapan dari posisi terdepan, memanfaatkan pengalaman dan kepercayaan diri tingginya, terutama di trek Sachsenring yang dikenal teknikal dan licin. Sejak lampu padam, ia langsung membangun gap yang cukup signifikan dari rival-rivalnya. Bahkan, beberapa kali tercatat mencetak fastest lap, menunjukkan dominasinya yang tak tergoyahkan. Saat garis finish semakin dekat, yang membuat decak kagum bukan hasil waktunya, tetapi gestur selebrasinya. Marquez berdiri di atas motornya, melakukan gerakan tangan persis seperti tarian aura farming, tren viral yang berasal dari Riau dan sempat menyedot perhatian publik nasional. Dua budaya lokal mendunia, julukan Baby Alien Duta Pacu Jalur. Tarian ala pacu jalur Riau itu bukan sekadar guyonan spontan. Aksi ini jadi simbol kuatnya pengaruh budaya lokal yang kini menebar hingga ke pentas MotoGP.